Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2. Tentang apa? Bekerja sama mencapai tujuan. Nah, seperti biasa, dalam tematik itu terdiri dari 5 mapel. Nah, untuk memperjelasnya sudah Ibu rangkum dalam satu ringkasan. Nah, yang pertama itu PPKN. Makna Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia itu sila keberapa? Sila ketiga ya. Sila ketiga mempunyai maksud mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, dan budaya. Keragaman tersebut disatukan melalui sila ini, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Sila ini mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi lebih dipentingkan negara, bukan kepentingan kita sendiri. Nah, lambang untuk sila ketiga itu apa? Pohon beringin. Nah, berikut ini nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila ketiga, yaitu tentang apa? Kepentingan pribadi atau golongan. Jadi tidak boleh mementingkan kepentingan pribadinya. Terus rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air. Patriotisme, menghormati para pahlawan. Menghormati perbedaan, bisa agama, suku, bahasa, budaya. Terus mengajarkan kita tentang arti kebersamaan dan persatuan bangsa. Nah, yang selanjutnya yaitu makna dan arti penting persatuan dan kesatuan. Yang pertama kita bahas maknanya dulu. Makna dari persatuan dan kesatuan itu apa? Saling menghargai dan menghormati perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Contoh sikapnya apa? Bangga dan cinta tanah air. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap saling menghargai, bekerja sama dan bersatu. Sedangkan yang arti pentingnya yaitu tidak terpecah-pecah. Kita bahas dulu dua kesatuan, yaitu persatuan dulu baru yang kesatuan. Persatuan itu artinya tidak terpecah-pecah, gabungan atau keterpaduan. Sedangkan kesatuan artinya apa? Utuh. Tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Wujud perilakunya yaitu saling mengasihi, membina, dan memberi. Kemudian menjauhi pertentangan dan perkelahian. Terus tidak menonjolkan perbedaan melainkan kesamaan. Begitu ya anak-anak, semoga paham. Bila tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, tentang apa? Kalimat efektif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mencari informasi dengan kata tanya. Sekarang kita belajar kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami. Syaratnya apa? Sesuai dengan EYD, sistematis, tidak pemborosan kata, dan tidak ambigu. Jadi tidak boleh memiliki dua arti. Sedangkan prinsip kalimat efektif yaitu ada beberapa option atau unsur. Yang pertama, kehematan kata, kecermatan dan ketegasan, kemudian kepaduan dan kelogisan, kesepadanan struktur, dan kepararelan bentuk. Nanti bisa dipahami lagi di LKS, dibaca-baca lagi biar lebih paham untuk selanjutnya. Nah, kita masuk ke ciri khusus pada hewan.
Pada subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang ciri khususnya pada tumbuhan dan cara melindungi diri. Sekarang kita bahas yang hewan. Yang pertama adalah bebek. Ciri khususnya apa? Kakinya berselaput nih. Fungsinya untuk apa? Berenang. Paruhnya berbentuk pipih dan lebar. Ini memiliki kelenjar minyak di pangkal ekor, jadi biar bulunya itu tidak basah walaupun sudah nyebur di sungai. Yang kedua yaitu ikan paus. Ikan ini bernafas dengan paru-paru. Lah kok bisa ya? Ya karena dia termasuk mamalia. Jadi nanti setiap 30 menit pasti muncul di permukaan untuk apa? Mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, biasanya berupa semburan air. Terus ada burung hantu. Nih matanya ya. Indera pendengaran dan penglihatannya sangat peka. Kepala burung hantu dapat berputar ke belakang. Jadi bisa berputar 360 derajat ke belakang. Terbang tanpa suara maksudnya apa? Ya terbang tanpa suara karena bulu-bulu burung hantu itu sangat halus. Terus ada kelelawar. Memiliki indera pembau dan pendengaran yang tajam, memiliki sayap untuk terbang, memancarkan bunyi frekuensi tinggi dari mulutnya atau ekolokasi. Jadi nanti dia mempunyai frekuensi bunyi yang tinggi. Misal kalau kita jerit, tapi kalau ini tuh kelelawar itu memancarkan bunyi frekuensi. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama, mengeluarkan bisa atau sengat. Nah, bisa atau sengat ini adalah zat beracun yang dikeluarkan oleh tubuh untuk membunuh musuhnya. Nah, contohnya apa ini? Ular, kobra. Nih, sedang mengeluarkan bisanya. Sedangkan yang untuk menyengat itu contohnya adalah kalajengking. Dia di ujung ekornya ini. Nah, dia mengandung zat yang beracun. Yang kedua, mengeluarkan bau menyengat. Nah, ini tuh saat dia merasa terancam, maka dia akan mengeluarkan bau menyengat. Baunya bau sekali. Nah, ini mesti kalian udah tahu. Apa ini namanya? Walang sangit. Nah, yang ketiga yaitu hibernasi. Ini tuh contoh penyesuaian diri yang sangat unik karena dia untuk menghindari keadaan sulit, bukan dari musuh. Misalnya musim dingin yang sangat ekstrim. Nah, contohnya ini beruang. Dia akan berhibernasi di gua untuk melindungi dirinya. Yang keempat, menyemprotkan cairan. Nah, cairan ini akan disemprotkan ketika hewan tersebut merasa terancam. Nah, contohnya adalah cumi-cumi. Dia akan menyemprotkan tinta hitamnya dan membuat air sekitarnya itu keruh. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan oleh cumi-cumi untuk kabur dari musuhnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu ada dua jenis ya, ada perjuangan fisik dan upaya diplomasi atau perundingan. Nah, kalau perjuangan fisik ini untuk mempertahankan Indonesia ini dilakukan oleh di berbagai daerah oleh para pejuang. Contohnya itu apa nanti? Pertempuran gitu. Sedangkan upaya diplomasi atau perundingan ini ditempuh karena adanya bahwa konflik itu tidak mungkin terselesaikan dengan kekuatan senjata, tetapi bisa ditempuh secara diplomasi atau dirundingkan. Contohnya nanti ada konferensi meja bundar seperti itu. Nah, ini contoh yang pertempuran untuk mempertahankan Indonesia. Ada pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai 19 Oktober karena ini tuh tujuannya untuk menyerang tentara Jepang. Sedangkan ada pertempuran yaitu Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946. Hal ini terjadi karena pada perjanjian Linggarjati 10 November 1946 Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Bali itu sebagai wilayah NTT. Nah, masyarakat Bali itu tidak terima, makanya terjadi pertempuran. Nah, ini untuk yang contohnya, ini tuh pertempuran Puputan Margarana. Nah, kalau yang ini tuh pertempuran 5 hari di Semarang.
Untuk selanjutnya yaitu pola lantai tarian daerah. Kemarin Ibu sudah menjelaskan berbagai jenis pola lantai. Nah, ini dikreasikan di berbagai tarian daerah. Tari sendiri adalah gerak tubuh berirama yang senada dengan alunan musik. Aspek pendukung tari antara lain gerakan, busana, perlengkapan tari. Nah, bentuk formasi dalam sebuah tari disebut pola lantai. Sudah Ibu jelaskan ya. Pola lantai itu dasarnya cuma ada dua, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Nah, pola lantai lurus ini bisa dikembangkan menjadi berbagai macam, yaitu pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan yang melengkung ini bisa dikreasikan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, lengkung depan, atau lengkung belakang. Nah, contohnya yaitu tari piring. Nah, tari piring ini ada 3 variasi gerakan. Yang pertama adalah tupai bagaluik atau tupai bergelut. Terus bagaombang atau bergelombang. Aka malilik atau akal melilit gitu. Nah, untuk tugasnya di rumah yaitu mencari dan menggambar pola lantai tarian daerah minimal 5 di folio ya. Pola lantai itu apa? Yang bulat-bulat itu. Nah, yang kedua yaitu mengerjakan LKS halaman 68 sampai 74 room 1 dan room 2. Nah, untuk nomor 1 ini contohnya ini ya. Nanti ditulis, misal tari randai dari Sumatera Barat, pola lantainya gimana? Nah, melengkung seperti itu. Bisa dikreasikan sesuai kreasi anak-anak saja begitu. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, Ibu minta maaf. Dan apabila tidak jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa WA Jabri sama Ibu. Sekian dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.